Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Setelah beberapa lama kita tidak berjumpa di situs ini, saya memang sedang fokus mengerjakan satu modul baru yang memang modul ini sangat kaitan erat dengan PPKM ya, yaitu tentang modul SAP PM. Nanti saya akan bahas dulu overview dari SAP PM ya, Plant Maintenance, di mana ini modul ini adalah penting ya untuk Anda ketahui sebagai konsultan PPKM karena memang ada di ranahnya produksi, jadi bagian dari produksi sehingga Anda harus wajib juga mengetahuinya. Oke, saya akan refresh kembali bahwa di sapindonesia.net ini saya sudah menuntaskan dua modul ya. Dua modul di situs ini adalah tentang SAP PP. Nanti Anda bisa mempelajari dari silabus yang saya sudah paparkan di sini. Materinya sudah lengkap ya, baik dari master data, transaksi maupun ke konfigurasi ya. Begitu pula yang pada QM ya. Bentar ya. Yang pada QM juga ini ya, materi SAP QM juga sudah saya bahas secara lengkap ya, baik itu pada master data QM, kemudian transaksinya sehingga ke konfigurasinya ya. Ini sudah kita bahas juga, sudah final. Jadi saya kira dua modul ini cukup bisa sebagai referensi Anda ketika Anda nanti di project-project SAP ya. Tentu saja di dua modul ini Anda nanti bisa mendapatkan materi secara lengkap ya. Saya pandu mulai dari overview ya. Overview ini ada beberapa contoh SAP PP, nanti saya betul-betul arahkan mulai dari pemahaman bisnis proses dari awal, master data, transaksi di sini banyak sekali ya, sampai ke configuration. Bahkan saya berikan juga tambahan-tambahannya seperti kayak bad determination, factory calendar, bagaimana cara menjalankan LSMW, Farcon dan seterusnya ya. Ini cukup untuk konsultan nanti ketika ada di project SAP. Begitu pula pada KM dan yang lain-lainnya yang sedang saya garap, yang sedang saya buat adalah PM ya. PM juga ini merupakan satu modul yang bagus harus Anda pahami karena memang modul PM itu berdekatan dengan modul PP ya. Jadi transaksinya itu hampir sama ya, ordernya hampir sama, proses bisa hampir sama, dan itu pula yang membuat concern saya harus kiranya kita akan nanti membahas juga tentang PM. Ini saya sudah sediakan situsnya di sini ya, dalam masa progres ya, terus kita akan kembangkan kursus SAP PM ya. Kursus SAP PM di sini materinya kira-kira silabusnya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang silabusnya. Di sini sudah lengkap silabusnya, cuman isinya yang sedang saya proses ya. Jadi Anda bisa lihat-lihat di sini ada materinya juga SAP PM. Secara lengkap nanti kita akan ungkapkan baik itu pada master data PM. Nah, ini ada master data PM sampai ke konfigurasi juga ya. Jadi target saya memang dalam pembelajaran SAP PPKM PM ini diharapkan Anda betul-betul menjadi konsultan yang selain bisa menjalankan proses bisnis juga Anda bisa melakukan proses konfigurasi di lapangan nanti ya. Jadi nanti pada SAP PM yang sedang kita coba ini ya, ini adalah materinya tentu saja kita akan lihat dari awal ya, secara overview bagaimana ya yang dimaksud dengan organisasi yang ada di PM. Kemudian planning plan, ini plan adalah sama ya seperti yang kita bahas juga pada plan-plan modul lain. Nah, bedanya nanti ada maintenance plan dan planner group. Nah, di sini nanti di video-video selanjutnya saya akan bahas ini satu persatu secara detailnya nanti akan saya simpan di materi sini ya, di materi SAP PM. Tapi untuk yang
Untuk yang durasi 15 menit saya akan tampilkan di sini. Nanti untuk detailnya Anda bisa ke materi. Oke, di master data SAP PM ini ada beberapa yang saya nanti akan bahas. Pertama adalah funlock ya, functional location. Kemudian ini funlock ini ibaratnya seperti bisa digambarkan sebagai gedung ya, gedung dari satu company. Kemudian equipment ya bisa juga misalnya dinamo kayak gitu ya. Kemudian work center ya ini adalah mesin yang ada biasanya di proses produksi. Serial number adalah equipment yang mempunyai urutan serial number. Kemudian bom ya. Ini bom juga nanti kita memang di PP juga ada bom, tapi di funlock itu bomnya itu dia dibagi tiga. Ada yang pada bom pada equipment ya, kemudian juga ada bom pada funlock dan bom pada assembly pada material ya. Ini kurang lebih sama cara bikinnya nanti, tapi nanti Anda bisa lihat perbedaannya. Kemudian master data classification dan karakteristik ini sama ya, sama seperti kita buat di BP. Kemudian katalog. Nah, katalog ini cara pembuatannya juga kalau Anda merefer ke pembahasan saya tentang SAP QM itu adalah sama cara membuatnya ya. Katalog ini, dan nanti katalog ini akan difungsikan ketika kita membuat notifikasi di PM ya. Dia akan difungsikan di situ untuk melihat task list, untuk melihat cause dan seterusnya, nanti kita akan masuk. Kemudian measuring point ini adalah master data yang memang baru adanya di PM ya, untuk melihat pergerakan pengukuran ya, biasanya pengukuran baik di starting awal, kemudian pada proses dan berikutnya nanti juga ada dokumen dan measuring counternya ya. Kemudian permits. Nah, permit ini kalau Anda pernah belajar SAP MM itu baik di PR ya, purchase requisition, ataupun di PO, purchase order, ada yang disebut dengan istilah release strategi. Nah, di PM itu istilahnya adalah permits ya. Jadi permit itu untuk menentukan cost misalnya dalam limit 1 juta sampai 2 juta itu di approve oleh manajemen, misalnya departemen manajer teknik gitu ya. Kemudian untuk misalnya dari 3 juta sampai 5 juta oleh GM dan seterusnya lah. Jadi ada strateginya, ada step-stepnya dalam pembuatan permits ya. Kemudian nanti prosesnya adalah maintenance proses ini. Nah, ini udah masuk ke maintenance proses, ada 2 ya. Di maintenance prosesnya itu pada planning dan execution. Planning ini lebih difokuskan kepada notification ya. Nanti diajarkan juga bagaimana cara membuat breakdown atau corrective maintenance ya. Ini yang disebabkan oleh misalnya activity dari kegiatan produksi ya, di mana terjadi permasalahan, terjadi breakdown pada mesin. Nah, tim produksi akan melakukan proses notifikasi, dia akan membuat notifikasi, kemudian ini dia creation maintenance notification, jadi membuat notifikasi, kemudian rilis, kemudian dari notifikasi itu nanti akan dibuatkan order atau di-convert ya. Ini kurang lebih sama kayak planning, kita punya planning di PP. Setelah menjadi proposal itu di-convert ya. Nah, setelah di-convert nanti tim teknik akan melakukan proses eksekusi pada MO, maintenance order. Baru meningkat kedua, maintenance proses ya, execution, yaitu dari notification tadi. Setelah di-convert menjadi maintenance order, kemudian dirilis, kemudian jika ada menggunakan spare part atau material atau bom tadi ya, bom baik pada equipment atau pada funlock maupun pada material, dia akan konsum. Kemudian prosesnya berikutnya adalah confirmation, settlement, dan closing. Ini sama nih prosesnya seperti proses pada order. Ada confirmation, ada release, ada confirmation, ada settlement, ada closing ya. Jadi kalau Anda sudah memahami SAP PP, ini akan lebih mudah mempelajari PM ya. Bahkan disarankan sih Anda harus mempelajari juga PM karena memang akan melengkapi modul Anda di PP menjadi lebih lengkap begitu ya. Kemudian yang di SAP PM yang lebih hebatnya lagi, dia ada yang disebut dengan preventive maintenance ya. Di mana nanti kita bagaimana cara membuat maintenance strategi ya, strategi yang
Misalnya pada equipment strateginya, misalnya dalam preventif ya. Preventif artinya gini. Jadi mesin-mesin yang memang ada jadwal maintenance ya, itu namanya preventif. Nah, kita bisa buatkan DSAP dengan teorinya adalah maintenance strategi. Strategi misalnya untuk dinamo dia akan diservis pada 2 mingguan misalnya gitu ya, atau pada bulanan, atau 6 bulan sekali, atau tahunan gitu ya. Kemudian task list. Nah, task list ini adalah sama dengan yang ada di produksi maupun di QM ya, di mana-mana ya gitu ya. Task list itu ya kegiatan dari proses orang teknik ya, dia akan lakukan karena sudah ada penjadwalan, dia buat task listnya. Task listnya misalnya urutannya pertama dibongkar, kemudian dibersihkan, kemudian apalagi lah ada step-stepnya dan seterusnya. Itu akan dibuatkan oleh tim teknik biasanya. Kemudian time based maintenance planning ini adalah preventif yang dasarnya yang tadi, yang periodikal, yang saya sebut tadi bisa 3 mingguan gitu ya, bisa 6 bulanan, tahunan dan seterusnya. Sedangkan yang perform ini yang sifatnya yang perform yang sifatnya nanti berhubungan dengan measuring point ya. Dia akan melakukan proses preventif pada yang measuring point. Kemudian yang sering dipakai sih dua ini ya, time based sama perform. Ini condition ini yang sekali-kali dia lakukan proses maintenance. Kemudian creation of maintenance plan, ya ini nanti setelah dibuat di atas itu, setelah dibuat schedule-nya, kemudian nanti akan dijalankan maintenance plan-nya ya. Kemudian juga schedulingnya sekaligus dibuat ya, scheduling untuk maintenance plan ini. Kemudian nanti order ya, pada saat terbentuk setelah dijalankan maintenance plan-nya, nanti dia akan mengenerate sesuai dengan schedule adalah order-order yang siap di call, bahasanya gitu ya, yang siap di convert lah menjadi MO, maintenance order. Dan ini ada deadline line progress monitoring. Ini adalah satu proses yang memang dilakukan proses convert dari yang dari schedule ke MO itu bisa dilakukan proses deadline monitoring, yaitu bisa dijalankan secara foreground ataupun background job gitu ya. Kemudian refurbishment ini adalah yang spare part, nanti juga ini ada tipe order yang lain yang sifatnya nanti lebih banyak ke equipment ya, dalam hal dismantling ya, kemudian dia ganti spare part, kemudian pasang kembali dan seperti itulah ya. Jadi ini adalah tipe MO. Nanti MO itu bisa dibuat secara garis besarnya bisa 3 ya, korektif atau breakdown, kemudian yang preventif, yang ini yang refurbishment juga bisa dibuatkan tipe MO yang berbeda. Kemudian inspection. Nah, inspection ini adalah satu kegiatan dari tim teknik, dia untuk melihat ya, setiap melakukan survei, dia lihat, dia inspeksi apakah sesuai mesin itu berjalan sesuai dengan diharapkan. Nah, itu dia adalah kegiatan dari inspection bagian teknik. Kemudian various report ya. Ini VRA, ini adalah report yang memang nanti ada pada funglog, baik dan juga equipment dan MO ya. Ini report-report perlu kita pantau setiap bulan, dan ini pun diberlakukan sama seperti order ya. Dia order-ordernya itu yang bagus idealnya adalah dibuatkan 1 bulan sekali. Jadi setiap akhir bulan di close ya, di close MO-nya, kemudian yang bisa diselesaikan di bulan itu. Kalau yang nggak bisa ya dia akan ke bulan depan ya, agar didapatkan satu laporan keuangan, satu costing yang bagus. Nanti accounting akan melihat efektivitas dan efisien dari MO yang sudah dilaksanakan setiap bulannya. Kemudian yang terakhir adalah configuration ya, tentu saja nanti kita juga akan melihat konfigurasi yang ada di PM.
untuk ini ya, ini jadwal ininya. Nah, untuk permulaan ya di pembahasan organisasi nanti saya akan menyinggung secara terminologi dulu ya. Karena kita tahu tadi ada terminologi yang harus Anda pahami di overview SAP PM, yaitu tentang ini ya, planning plan, maintenance plan, dan planner group. Jadi Anda harus dapat dulu konsep yang ada di overview SAP PM, terminologi yang ada di SAP PM. Nah ini ya yang saya persiapkan. Nanti setelah itu baru kita akan melanjutkan ke proses maintenance proses, baik itu pada notification maupun pada execution ya. Sebagai contoh di sini di pembahasan nanti secara bertahap saya akan juga buka ini konfigurasi yang ada di enterprise struktur ya. Jadi secara perkenalan dulu, terminologinya dulu, apa yang dimaksud dengan plan, di mana dibuatnya plan ini sebenarnya ranah MM, tapi juga kita akan lihatkan di SPRO seperti apa. Kemudian bagaimana cara membuat maintenance plan. Nah ini semua ada di konfigurasi ya, jadi tidak ada di T-code. Pembuatan ini semuanya ada di SPRO ya. Sebagai contoh gini, kemudian setelah Anda membuat plan dan maintenance plan, kemudian Anda assign ya. Kemudian Anda dihubungkan antara maintenance plan dan plan. Lalu konfigurasi berikutnya adalah planner group ya, di mana letaknya di sini sudah saya tunjukkan, nanti kita akan tunjukkan di SAP seperti apa. Oke, saya kira itu dulu pembahasan overview dari SAP PM. Nanti secara secara bertahap saya akan juga upload di sini, baik itu video tutorialnya ya dari masing-masing langkah, kemudian ataupun bisnis proses yang ada di SAP PM. Sebagai contoh di organization struktur PM ini saya sudah upload ya, tinggal videonya nanti muncul ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya persembahkan sebagai perkenalan dari modul baru ya SAP PM di kursus sappm.wordpress.com. Kalau Anda mau mengikuti perkembangannya ada di situs sini ya. Nanti secara free Anda bisa ikuti, tapi untuk yang teman-teman nanti akan masuk lebih fokus, saya sudah siapkan juga nanti di materi ya. Di materi itu akan lebih dalam pembahasannya. Oke, saya kira itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya tentang SAP Plan Maintenance. Saya Ahmad Iswarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.